Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah pada hari kenaikan Yesus Kristus ke surga di GPIB Jemaat Cornelius Lido. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita semua diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora. Ungkapan situasi, 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menempatkan diri kepada para murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan, saat mereka putus asa menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil, dan dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk merubah sedih menjadi sukacita, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah kegagalan menjadi berhasil, merubah segala hal dan membuatnya indah. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan menyertai, menolong dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Syukur pada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, menolong dan memberi damai sejahtera bagi kita. Pada hari ini, hari ke-40 sesudah Paskah, kita semua datang untuk bersujud sembah, merayakan hari Kristus naik ke surga. Ia naik ke surga untuk menerima kembali tahta kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10. Bait yang pertama dinyanyikan Pro Kantor. Setelah prosesial kita memasuki ruangan ibadah kita menyanyikan bait yang kedua dan yang ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkaum, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian.
menghabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats membimbing dalam ibadah hari ini. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas takhtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikian Nats Bimbing, dan terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melimpahi kamu dan melimpah atasmu juga. Silakan duduk. Pengakuan dosa. Jemaat, marilah mengaku semua kesalahan dan dosa kita. Ya Tuhan Yesus, kami mengaku segala kesalahan dan dosa. Kami tahu bahwa Engkau adalah Raja atas semesta, tetapi kami lalai menyerahkan diri kepadamu dan enggan hidup kami diperintah oleh-Mu. Kami selalu berpikir dan bertindak menurut keinginan hati. Kami mau agar Tuhan memulihkan keadaan kami sesuai waktu yang kami tentukan. Padahal waktu Tuhan selalu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan Yesus, kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami merancang banyak hal bagi hidup dengan akal pikiran kami. Kami mengandalkan kekuatan untuk mewujudkan semua rencana kami. Kami gagal untuk memahami
bahwa Engkau telah menentukan masa dan waktu untuk melakukan apa yang telah Tuhan rencanakan bagi hidup kami menurut kuasa-Mu. Kepadamu kami memohon. Ya Yesus, Tuhan dan Raja, kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami tidak siap menjadi saksi-Mu. Engkau telah berjanji untuk memberi Roh Kudus agar kami mampu melayani keluar batas-batas gereja atau jemaat kami. Tetapi kami lalai dan mengabaikannya. Kami melayani hanya di lingkungan gereja atau jemaat kami. Padahal ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan kehadiran kami untuk memberi damai sejahtera-Mu. Kami terlalu berpikir dan melihat ke langit dan sangat kurang melihat ke bumi. Kepadamu kami memohon. Jemaat, kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan dosa seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 8 dan 9. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amen.
Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri. Kita akan membaca perintah hidup baru yang terambil dari kitab Keluaran pasal 20, ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Demikian perintah hidup baru pada hari ini. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman dalam perayaan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai yang ke-20. Dan sebelum dibacakan bagi kita sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur kami datang kepadamu di dalam merayakan kembali hari kenaikan Kristus ke surga. Biarlah keberadaan kami saat ini yang datang untuk mendengarkan kembali berita sukacita tersebut boleh dituntun oleh kuasa Roh Tuhan dan hikmat Tuhan menguasai diri kami, sehingga kami boleh memahami
makna kenaikan Kristus dan amanat yang ditugaskan kepada kami untuk melanjutkan misi di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan 20, dibaca silih berganti, yang mengatakan Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi mengabarkan mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sudah bergabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Dia menampakkan diri dalam rupa yang lain pada 2 orang yang berbeda, ketika keduanya dalam perjalanan membuat kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Dia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya pada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan baptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat kecelakaan. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun berjalan memberitakan Injil kepada seluruh dunia, dan Tuhan pun bekerja dengan menurunkan firman itu dengan tanda-tanda yang lain. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam-diam dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai kekal dan abadi.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam gereja dan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan sebuah tema tanda-tanda penyertaan Tuhan memulihkan hidup kita. Jadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan dalam pelayanan firman dan juga di grup WA warga jemaat ya, bahwa kita tetap secara konsisten menyebut kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Walaupun di dalam kalender yang diterbitkan berdasarkan keputusan negara dikatakan kenaikan Isa Al-Masih. Jadi Isa Al-Masih itu profil yang dikenal oleh orang di luar Kristen. Kalau orang Kristen mengenalnya Yesus Kristus, tidak pernah mengenal Isa Al-Masih. Nah, jadi begitu ya. Nah, hari ini kita membaca bagian dari Injil Markus yang merupakan Injil terpendek dibandingkan Injil yang lainnya, ya, hanya 16 pasal. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Injil Markus ini kepada kita pada saat ini. Jadi yang pertama kita lihat Markus, sang penulis Injil. Ada beberapa nama yang disebut ya. Apakah dia itu Markus saja atau Yohanes Markus. Nah, tetapi menurut penafsir William Barclay ya, yang menuliskan buku terkenal itu Injil Markus ya, pemahaman Alkitab sehari-hari, Markus yang dimaksudkan ini adalah putra seorang wanita kaya yang bernama Maria, yang rumahnya itu dipakai sebagai tempat pertemuan jemaat perdana. Jadi ketika orang-orang Kristen mulai melabeli diri mereka atau menunjuk identitas sebagai Kristen itu, maka pertemuannya di tempatnya Maria, ya, mamanya Markus. Nah, itu di Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Nah, oleh karena itu Barclay mengatakan bahwa Markus bertumbuh sebagai seorang anak dan menjadi laki-laki dewasa dalam persekutuan Kristen di dalam keluarganya. Ya, keluarganya adalah pusat kekristenan di Yerusalem. Nah, jadi hal ini penting untuk kita renungkan juga tentang pola persekutuan dalam keluarga ya Bapak Ibu sekalian. Jadi orang Kristen jangan hanya pikir persekutuan itu dibangun di gereja. Ya, justru persekutuan dengan Tuhan itu harus dibangun di dalam rumahmu. Ya, pertama kali ya. Nah, kita bisa mengambil contoh seorang ibu bernama Maria dan anaknya Markus yang akhirnya bisa menjadi orang yang besar. Markus juga adalah keponakan Barnabas yang menyertai perjalanan pekabaran Injil Paulus dan Barnabas yang pertama. Jadi seperti kita tahu, Rasul Paulus punya 3 kali perjalanan pekabaran Injil. Nah, pada
perjalanan yang pertama dia pergi bersama dengan Barnabas, pamannya Markus. Dan Markus diajak untuk menjadi juru catat atau dokumentasi. Walaupun belum ada kamera, belum ada foto, tapi didokumentasikan dalam bentuk catatan-catatan. Nah, ketika tiba di kota Perga, nanti Bapak Ibu lihat saja di atlas Alkitab tuh, Perga itu di mana tuh? Ya. Si Markus ini entah dengan alasan apa meninggalkan Paulus dan Barnabas dan kembali ke rumahnya. Ya, di Kisah Para Rasul 13 ayat 13. Dan ini yang kemudian membuat Paulus agak jengkel dengan dia dan tidak ingin membawanya lagi dalam perjalanan kedua. Ya. Tetapi dalam kisah-kisah yang diceritakan surat-surat Paulus ketika ditulis di dalam penjara, Markus ini ya, sudah menjadi orang yang dekat lagi. Ya, jadi mungkin Paulus memaafkannya dan kemudian ya, mengajak kembali gitu ya. Jadi orang biasa salah paham itu kan ya. Yang penting jangan pahamnya yang salah. Jadi bisa diperbaiki kalau salah paham. Kalau pahamnya yang salah itu repot dah. Jadi Paulus dengan Markus pernah mengalami itu, tetapi bisa diperbaiki. Nah, harapannya kita juga begitu. Kalau berselisih ya, dengan orang bisa diperbaiki. Relasinya begitu maksudnya. Nah, kemudian Markus juga dikenal sangat dekat dengan Rasul Petrus. Ya. Dalam surat 1 Petrus 5 ayat 13 itu diceritakan ketika Petrus menyebut Markus anakku. Nah, itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menyebut seseorang misalnya Erik anakku, nah, itu kan berarti ada kedekatan, ya, gitu. Atau Erik kekasihku, nah itu berarti lain lagi ya, gitu ya. Tapi ini Markus anakku, gitu. Nah, kemudian informasi yang paling penting adalah Markus menulis Injil ini berdasarkan khotbah atau pemberitaan dari Petrus. Nah, kita tahu Petrus ini murid yang terkemuka begitu kan, yang selalu berada di depan dari murid-murid yang lainnya, selalu berinteraksi secara intensif dengan Tuhan Yesus dan selalu mau menunjukkan dirinya sebagai orang yang pertama yang tahu dan dekat dengan sang guru. Jadi kalau kita membayangkan informasi yang ada dalam ingatannya Petrus itu ya original banget gitu kan, original, dan memang itu sangat dimaknai secara mendalam gitu, originalitasnya. Karena kan kita mungkin bertanya ini sumbernya dari mana sih kan begitu. Nah, jadi itu informasi tentang Markus. Nah, berikutnya sekarang tentang tulisannya Bapak Ibu, ya. Jadi Injil Matius, Markus dan Lukas itu dikenal sebagai Injil sinoptik yang artinya bisa dilihat secara bersama-sama ketika dibuat kesejajaran. Ayat 1 Matius, ayat 1-nya Markus, ayat 1-nya Lukas itu bersejajar atau enggak. Jadi bisa dibuat semacam kolom-kolom begitu. Nah, kalau ada kesempatan pergi ke toko buku Kristen Gunung Mulia, tapi ini bukan promosi ya, gitu. Nah, situ sudah dibukukan ya, Injil sinoptik. Nah, jadi kita nggak usah susah-susah lagi nyusun ini. Sudah ada orang yang nyusunnya gitu. Nah, jadi peristiwa demi peristiwa, makanya kalau baca Alkitab itu, ya misalkan kita membaca Markus 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 tentang kebangkitan Yesus.
Nah, di bawahnya, di bawah judul itu ada tanda kurung, ya. Ada di situ Matius, Lukas, ya, dan juga bahkan Yohanes. Tetapi yang selalu terjadi ketika baca di Matius pasti referensinya ada di Markus dan Lukas. Yohanes belum tentu, gitu ya. Nah, jadi itu namanya Injil sinoptik. Nah, ini lidahnya mulai keseleo-keseleo nih. Nah, dari penelitian para ahli menyimpulkan bahwa ternyata Injil Markus adalah yang tertua, ya, dan dijadikan dasar penulisan Injil lainnya, ya. Jadi sebuah penelitian dengan berbagai metode, ya Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bisa jelaskan metodenya apa, yang penting kesimpulannya aja lah gitu. Kalau mau tahu metodenya apa harus pergi ke sekolah teologi baru tahu gitu. Tetapi itu hasil penelitian dan kita mengikuti hasil itu, nggak mungkin kita menyangkalnya. Nah, berikutnya dari hasil penelitian itu maka juga diketahui, ya, tahun penulisannya adalah sekitar 65 tahun 65 maksudnya sesudah Masehi, tidak lama sesudah Petrus meninggal dunia. Jadi data atau tulisan yang tertua yang dimiliki oleh kekristenan itu dimulai tahun 65 sesudah Masehi. Jadi kita bisa bayangkan itu zamannya, ya, panjang aja. Orang udah keburu PKLU baru jadi Injil Markus, ya, 65 tahun. Ya, nungguin dari tahun 1 sampai ke tahun 65. Nah, kemudian karena isinya adalah rekaman dari pengajaran Petrus tentang Yesus, maka Injil Markus ini dapat dikatakan sebagai tulisan yang paling dekat dengan kehidupan Yesus Kristus pada masa itu. Dan ketika kita membaca Injil Markus dari pasal 1 sampai 16 sampai selesai, maka kita akan dibawa untuk mendekat dengan subjek yang dibicarakan itu. Nah, jadi kalau baca Injil, ya, rajin baca Alkitab kan di rumah, ya, saya nanya aja, belum disurvei kan gitu. Jadi kalau mau baca tentang Injil atau tentang Yesus Kristus, baca dulu Markus, jangan baca dari Matius. Nah, ini sebagai pembelajaran dulu, ya. Jadi baca Markus, baru Matius, Lukas, dan Yohanes gitu. Ini menurut para ahlinya ngajarnya gitu. Tapi ya kalau Bapak Ibu mau baca, saya mau Matius dulu, ya nggak apa-apa juga, nggak berdosa juga gitu. Nah, tetapi ada hal penting yang perlu kita ketahui bersama, ya, berikutnya itu, dan diharapkan tidak menjadi sebuah goncangan bagi iman kita. Jadi hal penting yang perlu kita ketahui, pertama, ya, naskah Injil Markus kuno yang dianggap asli hanya berisi tulisan hingga pasal 16 ayat 8. Jadi yang tadi dibacakan pada kita itu pasal 16 ayat 9 sampai 20 adalah tulisan tambahan yang secara khusus bagi gereja mula-mula itu. Nah, jadi itu faktanya dan itu diakui oleh semua peneliti Injil Markus, ya. Jadi bukan hanya orang GPIB yang akui ini. Nah, kemudian dicarilah alasannya tentu kan. Lalu para peneliti berpendapat bahwa mungkin Markus mati syahid sebelum selesai menulis, mungkin, ya, karena juga nggak ada yang tahu pasti. Atau, ya, hal yang lebih masuk akal menurut para peneliti lainnya, bahwa gulungan teks yang asli itu robek dan kemudian hilang. Nah, mungkin ini yang banyak dipakai, ya, oleh para peneliti Injil Markus, ya. Karena
tulisan itu ada dalam perkamen. Perkamen itu kulit binatang yang dikeringkan. Nah, makin lama makin kering kan dia bisa patah kan, pecah itu, robek. Nah, lalu hilang. Ya itu masuk akal gitu ya. Nah, sehingga yang ada di situ ya tinggal sampai 8 itu. Nah, tetapi fakta ini ya tidak perlu menjadi sesuatu yang akhirnya mengguncangkan dunia iman kita. Biasa-biasa aja itu ya. Itu sesuatu yang manusiawi ya. Dan juga tidak perlu merasa oh ini yang disebut pemalsuan Injil. Enggak juga gitu. Jangan terlalu berburuk sangka ya. Orang mungkin meragu-ragukan, tetapi kita jangan pernah ragu-ragu. Nah, sekarang kita lihat perikopnya Bapak Ibu. Markus 16 ayat 9 sampai 20. Ya. Jadi Barclay mengatakan perikop ini adalah ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Kesimpulan ya. Yang ditulis di kemudian hari untuk menggantikan bagian akhir yang belum sempat ditulis itu atau hilang. Jadi para peneliti juga tahu gitu, ini belum berakhir, ini pasti ada sambungannya. Kalau gitu kita gantikan gitu. Menggantikan itu memberi kesimpulan bukan berarti memalsukan. Nah, ini isu yang selalu dihembuskan gitu. Injilnya orang Kristen dipalsukan. Nah, enggak begitu ya. Lalu dengan pemikiran yang positif kita akan bisa menjawabnya ya. Itu kesimpulan, bukan pemalsuan. Nah, orang yang menulis bagian kesimpulan ini jelas yakin sekali bahwa gereja memiliki tugas-tugas khusus yang diamanatkan oleh Yesus. Ya, Barclay mengatakan itu, menegaskan. Ya. Jadi dari semua peristiwa ini, ya, pasti ada penugasan. Ya. Semua yang terjadi tidak sia-sia begitu kan. Nah, jadi dengan penuh keyakinan dan berikhtiar, ditambahkanlah bagian kesimpulan itu, ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Nah, berikutnya kita mencoba mencari pesan ya, yang terkandung di dalam perikop ini. Saya pilihkan dari tafsiran yang populer saja, karena ada banyak tafsiran, tapi yang populer yang bisa dicerna secara sederhana ya. Jadi pertama, gereja memiliki tugas memberitakan Injil menurut William Barclay ya. Dan itu berarti tugas dari setiap orang Kristen untuk menuturkan kabar baik. Jadi Injil itu kan kabar baik ya. Injil itu terjemahan dari kata Yunani euangelion, kabar sukacita. Jadi kalau kita ngomong memberitakan Injil ya, berarti itu menuturkan kabar baik mengenai Yesus ya, kepada orang yang belum pernah mendengarnya. Nah, jadi misi dari gereja yang dipahami oleh penulis Injil Markus tambahan itu ya, adalah kita punya tugas nih, memberitakan Yesus Kristus sampai ke pelosok-pelosok bumi di mana orang belum mengenalnya. Nah, jadi berjalanlah begitu. Nah, tetapi di masa kini tentu gereja sudah berjumpa dengan banyak orang yang sudah mendengar, mengenal dan menghayati Yesus Kristus. Ya, berarti proses pemberitaan Injilnya ya, harus mengalami juga transformatif ya, mengalami transformasi ya. Bukan hanya bicara tentang itu saja, itu melulu gitu. Ya, kabar baik itu kan banyak ya. Kabar baik tentang apa misalnya? Kalau kamu rajin berdoa, nanti Tuhan akan mendengar doamu dan menjawab doamu. Itu kabar baik tuh.
ya. Jadi bukan hanya bilang, oh Yesus lahir di kandang domba, lalu mati di kayu salib, naik ke sorga, bangkit naik ke sorga, dan seterusnya tentang itu. Tapi sebuah implementasi dari itu, ya. Jadi Tuhan yang di sorga itu menugaskan gereja yang di bumi untuk memberitakan kabar baik, ya. Jadi kalau misalnya kita datang ke jemaat dan mengatakan, Bapak, Ibu, anak Anda bisa dibaptis bulan depan, kabar baik itu kan. Daripada kita bilang, maaf, kami tidak mau baptis anak Anda, kan bukan kabar baik tuh. Nah, jadi gereja memiliki tugas memberitakan kabar baik, ya, yang meliputi banyak aspek, gitu ya. Jadi cinta kasih Yesus yang diwujud nyatakan, ya. Mari anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Nah, kalau gereja terlalu sibuk dengan berbagai macam tetek bengeknya, lalu anak nggak bisa dibaptis, nah itu Tuhan marah dari sorga itu. Nah itu ya, jadi memberitakan kabar baik itu, ya, dalam seluruh aspek, ya. Jadi sama seperti yang ada dalam bacaan kita ini kan. Nah, ayat berapa itu yang menegaskan? Ayat 16, ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, ya. Jadi kita ini lebih baik baptis orang supaya, ya, dia diselamatkan daripada kita menolak orang buat dibaptis. Jadi gereja nggak boleh nolak warga jemaatnya untuk dibaptis dengan kondisi-kondisi yang ribet. Harus ada kebijaksanaan, ya, jangan kebijaksinian. Nah itu menjadi tugas kita, karena di dalam ayat 16 ini jelas tuh, ayat 15, beritakan Injil kepada segala makhluk, yang percaya dibaptis gitu. Kan nggak mungkin ayam dibaptis, ya, manusia yang dibaptis tuh. Nah berikutnya, yang kedua, gereja punya tugas menyembuhkan. Jadi kekristenan itu peduli pada tubuh manusia, ya, sama seperti pada jiwanya. Nah hal ini diyakini karena Yesus hendak membawa kesehatan bagi tubuh dan jiwa manusia. Nah jadi orang yang menaruh tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah saya sih pernah mengalami itu, ya. Saya nggak tahu, ya, tapi mungkin Bapak Ibu penatua diaken juga pernah punya pengalaman mendoakan jemaat yang sakit, pegang kepalanya, lalu dia sembuh. Bisa aja itu, kan? Bisa aja. Misalnya dia lagi sakit kepala, dipegang kepalanya sama Pak Penatua, langsung dia lihat, luar biasa, sembuh sakit kepalanya, ya. Nah, di dalam pengalaman di Kalimantan Barat itu seringkali begitu, ya. Jadi warga jemaat datang dan kemudian meminta doa secara khusus, ya. Kadang-kadang permintaannya juga unik-unik, ya. Pak Pendeta, saya tadi malam mimpi ketemu setan, tolong doain dong supaya setannya nggak datang lagi dalam mimpi saya. Nah, kan unik tuh, ya. Jadi kita dengan penuh keyakinan kalau ngomong sama setan-setan ini, ya, kita harus punya keyakinan yang lebih, Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, setannya udah ketawa duluan. Nah, ya. Jadi ketika kepala suku Dayak itu datang dan kemudian meminta, kami minta tolong kepada gereja untuk menurunkan
tengkorak-tengkorak manusia yang ada di menara atas, namanya Menara Panca. Kita mau kuburkan supaya dia tidak mengganggu anak-anak generasi yang muda, ya. Karena itu setiap malam-malam khusus itu arwahnya gentayangan tuh dulu. Makanya 8 tahun saya di pedalaman Kalimantan itu bergaulnya sama, selain sama manusia, sama yang kayak gituan. Ya. Nah, jadi kita membawa kuasa Tuhan ini, dan ya bisa untuk dikalahkan. Dikubur, selesai. Gitu ya. Yang penting kita punya keyakinan. Ya. Nah, jadi proses pemulihan gangguan terhadap keberadaan manusia itu ya. Karena ini roh-roh ini mengganggu, bukan hanya mengganggu kesehatan tubuh, tapi kesehatan jiwa. Orang kesurupan mulu. Setiap minggu doain orang kesurupan, bayangkan, gara-gara menara tengkorak itu. Ya, Bapak Ibu sudah pernah doain orang kesurupan? Ibu udah pernah? Belum. Nah, kapan-kapan ya kita doain orang kesurupan. Mudah-mudahan setannya nggak pindah ke kita. Ah, itu repot juga kalau ini ya. Jadi kitanya yang kesurupan. Nah, kalau punya kuasa dari Tuhan itu pasti setannya nggak pindah deh, percaya aja. Dia cari tempat lain, dia pindah ke ayam kayak mana kayak gitu. Nah, itu yang menjadi pesannya. Jadi gereja punya tugas menyembuhkan secara jasmani maupun rohani, ya. Oleh karena itu saya kirim pesan di WA kan, di grup itu, buat warga jemaat yang ingin didoakan silakan japri, japri ya, apa sih japri itu? Ya itulah jalur pribadi ya. Buat yang muda-muda yang lagi stres sama pacarnya gitu ya, kirim pesan, nggak usah takut, rahasia terjamin. Ya serius, saya baca di WA grup apa itu, grup jemaat Cornelius kan, gitu. Ya. Jadi persoalan cinta juga bisa merusak jasmani, ya. Sakit hati lalu nggak makan-makan, kurus kering, ya ampun, kayak nggak ada yang lain aja. Nah, orang-orang yang begituan tuh harus didoain, disadarin, masih banyak yang lain. Jangan putus asa. Dunia nggak kiamat kamu diputusin pacar. Kuliah yang benar, sekolah yang benar, kan gitu. Ya. Tapi kadang-kadang kalau diomongin sama orang tuanya dibilang apa? Ah, bapak sama mama jadul. Gitu. Makanya suruh aja ke saya sih, saya doain deh, biar kamu menemukan pacar yang terbaik. Ya kan gitu ya. Nah, sama juga dengan warga jemaat yang punya banyak pergumulan, yang tidak bisa diomongin ke orang, kirim saja. WA saya aktif 24 jam, 365 hari. Nah, apalagi yang kurang. Didoakan nanti dari Villa Mutiara Lido, nomor sekian, pagi dan malam. Ya. Jadi walaupun kita belum berjumpa, yang penting doa saya sampai kepada warga jemaat. Itu yang penting doanya, bukan perjumpaan. Jumpa dengan saya itu kapan-kapan aja bisa. Ya, tetapi Anda berjumpa dengan kuasa Tuhan di dalam doa itu yang penting. Ya, jadi jangan malu didoakan gitu. Saya beberapa minggu ini terima banyak, tapi minggu lalu banyak, minggu ini agak sepi. Mungkin mau hari raya kali ya. Happy semua kan, sibuk masak, sibuk mau kemana. Jadi yang kasih ngajukan itu WA itu agak sepi. Tapi nggak apa-apa, kita tetap menanti saja. Lalu yang ketiga, gereja memiliki sumber kuasa. Oleh karena itu orang Kristen memiliki keyakinan bahwa dirinya dipenuhi oleh kuasa untuk menghadapi kehidupan, dan kuasa itu tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi Roh Tuhan ada dalam diri manusia, dan kita sebagai pengikut Kristus ya meyakini berdasarkan Kejadian, ya, kitab Kejadian itu ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia menghembuskan, dalam bahasa Ibraninya itu nefes hayah. Apa itu artinya? Ya, nafas kehidupan.
Nah, oleh karena itu dalam Mazmur Daud itu yang dikutip oleh GPIB sebagai pengakuan dosa, Daud katakan, jangan ambil rohmu daripadaku. Jadi itu nefes haya itu. Jadi ini bukan seperti cerita Pinocchio ya, yang ditiup lalu jadi boneka kayu jadi hidup, bukan itu ya. Tapi ada dalam kitab Kejadian gitu. Oleh karena itu kuasa Tuhan itu menyertai warga gereja. Cuman kadang-kadang warga gerejanya nggak percaya diri kan, bener enggak? Iya, nggak pede gitu. Ayo kamu bisa, gimana ya, masa sih ya gitu. Dipilih jadi majelis jemaat, saya siapa sih saya belum ini. Nanti tunggu saya udah baik. Kapan baiknya kamu? Tunggu saya begini, tunggu saya begitu. Aduh, saya masih sering nongkrong di klub malam. Banyak kayak alasannya itu. Padahal di dalam diri kita itu diberikan sebuah kuasa yang berasal dari Tuhan Yesus. Nah, tinggal diinikan lagi, dikelola dengan baik. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, ya, gereja tidak pernah ditinggalkan sendirian melakukan tugasnya. Ya, Kristus selalu bekerja di dalam dan melalui gereja, sehingga Tuhan yang berkuasa senantiasa ada di dalam gereja untuk selama-lamanya. Jadi kita merumuskan program-program pelayanan gitu ya. Kan seringkali kan ngomongnya aja dulu ya, duitnya mah nggak tahu datang dari mana kan gitu. Pelayanan ini, itu, ini ya. Pokoknya atas nama gereja, pokoknya semua dibicarakan gitu. Ya. Dengan sebuah keyakinan pasti Tuhan menyertai dan menyediakan anggarannya gitu. Jadi bayangkan kita di gereja ini kan anggarannya ya kita belum terlalu besar, tapi di gereja lain sudah 1, sekian miliar, 2, sekian miliar. Itu uangnya itu belum ada, itu belum pernah dilihat. Coba aja tanya PHMJ-nya, udah ada nggak uangnya? Nggak ada. Ya, tetapi apa? Dibuat saya dulu dengan sebuah keyakinan, ya, kita ini ada di dalam gereja dan sang kepala gereja yang akan menuntun kita. Nah, kan biasanya gitu. Jadi buat aja, anak pemuda mau retret masukin, PKP mau retret masukin, siapa lagi mau retret, poster gereja mau retret masukin, ya. Nanti Tuhan yang sediakan dananya gitu. Nah, tapi jangan juga kebablasan, Pak Pendeta kita beli helikopter ya, masukin, nanti kan Tuhan kasih. Saya harus cek dulu kondisi kejiwaannya itu ya. Nah, jadi dalam pelayanan-pelayanan yang memberikan dampak kepada kemanusiaan, maka gereja selalu disertai oleh kuasa Tuhan. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga meninggalkan kuasanya, meninggalkan penyertaan. Jadi tidak seperti anak ayam ditinggal induknya gitu, udah dia nggak tahu kemana-mana gitu. Nah, jadi makna dari kenaikan ke sorga itu ada penugasan dan ada penyertaan gitu. Jadi kita yang hidup sekarang ini walaupun menjalani masa-masa sulit pandemi ini harus punya keyakinan terus ya. Namanya gereja, apapun tidak bisa mengalahkan karena kita punya kuasa dari Tuhan sendiri, dari Yesus sebagai kepala gereja. Nah, oleh karena itu penting untuk menegaskan kembali bahwa pelayanan-pelayanan di masa-masa pandemi ini tetap akan dijalankan dan juga sekaligus menjadi panggilan iman kepada seluruh warga jemaat. Bapak Ibu yang berada di rumah, ya jangan juga terlena di rumah terus, seolah-olah ya memang harus begini, ya sekali-sekali ya datang ke gereja, kan begitu. Jangan kasihkan live streaming di rumah, gitu ya. Nah ini pesan juga panggilan, ya. Kita waspada terhadap COVID-19, tapi jangan kemudian menjadi malas-malesan. Udahlah. Minta linknya aja ya, nanti saya nonton di rumah.
Ya, saya yakin tuh cuman 50% ya gitu. Ya, nonton di handphone lalu matanya mejem, udah tidur. Jadi dipanggil kembali ya, yang punya kuasa dari Tuhan bukan di channel YouTube, yang memiliki kuasa dari Tuhan di dalam gereja. Jadi kembali lagi beraktivitas, beribadah dalam gereja itu jauh lebih bermakna dibandingkan kita melihat lewat media sosial. Ya, dicamkan itu baik-baik. Karena media sosial tidak akan pernah bisa menggantikan gereja dalam kondisi apapun. Karena Yesus kepala gereja, bukan kepala media sosial. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, dan kiranya kuasa Kristus memberkati kita senantiasa. Amin. Silakan duduk. Kita akan menaikkan doa syukur kita yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh kembali tiba dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kami boleh merenungkan maknanya dan menyadari akan amanat sekaligus juga penyertaan dari Roh Tuhan
yang memampukan kami menghadapi dan menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah ketika kami menjalani hari-hari kami boleh berjumpa dengan pertolongan Tuhan, dan kami mengucap syukur atas segala hal yang sudah Tuhan karuniakan. Ya Allah, Bapa di sorga, kami juga bersyukur karena di tahun 2021 ini kami merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga bersamaan dengan saudara-saudara Muslim merayakan hari Idul Fitri. Biarlah semua yang terjadi ini bukan sebuah kebetulan belaka, tetapi boleh dimaknai sebagai sebuah kehendak Tuhan yang menghadirkan kedamaian, perdamaian di tengah-tengah bumi Indonesia yang tercinta ini. Dan biarlah masing-masing umat beragama, baik kami sebagai pengikut Kristus maupun saudara-saudara kami non-Kristen lainnya, boleh menghayati pengajaran-pengajaran iman mereka untuk dapat menjalin kehidupan yang penuh makna dan bernilai sebagai sesama anak Indonesia yang bertanggung jawab menghadirkan dan menciptakan perdamaian di bumi Indonesia ini. Kami mengingat betapa banyaknya persoalan yang ada, betapa sulitnya pemimpin-pemimpin bangsa ini berpikir dan berjuang untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan bagi Indonesia. Oleh karena itu, di hari yang penuh sukacita ini, kami boleh menaikkan permohonan kami. Biarlah kuasa Tuhan boleh menyertai bangsa dan negara kami, sehingga kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Bersama dengan seluruh umat beragama yang bersukacita, kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan, sekalipun kami menghadapi tantangan pandemi COVID yang belum juga berakhir. Biarlah kami boleh saling mengucapkan salam satu dengan yang lainnya sebagai tanda kami hidup untuk menghargai sesama kami manusia. Ya Allah, Bapa di sorga, dan biarlah dalam perayaan di tahun 2021 ini, Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kami dapat membawa kabar sukacita bagi negeri ini, dan Tuhan memampukan kami untuk menjadi garam dan terang bagi Indonesia. Ya Allah, Bapa di sorga, di dalam pergumulan-pergumulan kami sebagai warga negara ini, kami juga memiliki pergumulan secara pribadi dan juga sebagai sebuah keluarga. Kiranya kuasa Tuhan boleh menolong kami semua, sehingga setiap persoalan-persoalan boleh dapat kami selesaikan dengan baik. Roh Tuhan senantiasa menuntun kami untuk menemukan pikiran-pikiran yang positif dan juga solusi bagi setiap persoalan yang mengedepankan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah setelah ini kami boleh melanjutkan kehidupan kami dalam kedamaian, dan kami boleh mewujudkan perdamaian bersama dengan sesama kami sebagai sesuatu yang Tuhan karuniakan untuk memulihkan kehidupan kami sebagai manusia, memulihkan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia ini. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Mari kita bersyukur kepada Allah. Mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mari nyatakan syukur melalui pemberian sukarela. Jemaat, kita menyanyi dari Kidung GP 80, bait pertama akan dinyanyikan pro kantor, dan untuk rapnya kita nyanyikan bersama-sama. Dan setelah itu Bapak Ibu dipersilakan memberikan persembahan.
kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu, karena Engkau yang di surga hidup menjadi Raja yang kuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu, agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima dan kuduskan persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kami silakan duduk kembali. Warta Jemaat pagi hari ini, ibadah hari Minggu seperti biasa jam 7.30 dan mengikuti protokol kesehatan. Untuk yang kedua, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam. Jadi ibadah Minggu seperti biasa, yang luar biasa itu orang-orangnya. Ya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah bahwa gereja akan melaksanakan sakramen baptisan kudus Minggu kedua bulan depan. Bulan depan itu bulan apa? Bulan Juni ya. Jadi bawalah anak cucu yang ingin dibaptis untuk mengisi formulir di gereja dan siap dibaptiskan. Urusan yang lain-lainnya urusan belakangan ya. Urusan orang tuanya diurus orang tuanya, yang mau diselamatkan adalah anaknya untuk dibaptis. Jadi itu yang disampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Nah, kita akhiri ibadah ini. Mari berdiri dan kita menerima amanat pengutusan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Demikian amanat pengutusan. Kuasa damai sejahtera dari Allah Bapa, karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan pertolongan Roh Kudus, menyertai dan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin,
Oke.